Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Rider semua, jumpa lagi bersama saya AM Kausar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat segmen tentang road trip. Nah, bukan sebelumnya sih, kan udah lama nih kita nggak bikin segmen tentang road trip. Nah, sekarang kita mau bikin segmen tentang road trip itu sendiri. Nah, road tripnya kemana? Nah, pada kali ini road tripnya itu adalah ke Rumah Sakit Gading Pluit. Nah, di mana rumah sakit itu berada? Nah, silahkan teman-teman cek di layar berikut ini. Nah, jadi posisi rumah sakit ini tuh ada di daerah utara Jakarta. Tuh, kelihatan kan? Nih, yang dilingkarin ini ya. Posisinya itu di pinggir jalan tol dan di samping sekolah Saint Peter, sama dekat SPBU Sel. Sekarang kita mulai perjalanannya. Nah, ini kami berangkat dari daerah Jakarta Timur bagian paling selatan ya, yang dekat Depok. Nah, karena itu untuk menuju ke Rumah Sakit Gading Pluit, kami bisa melewati atau lewat Jalan Raya Bogor. Sebenarnya lewat jalan tol juga bisa sih, lewat ke pintu tol Cibubur atau ke arah Pasar Rebo dulu baru masuk ke jalan tol Jagorawi. Nah, itu bisa lebih cepat. Cuman karena kami pada saat ini mau nyari bensin juga, karena kebenaran di mobil ini bensinnya udah sekarat nih, udah seperempat kurang, udah emergency. Makanya kita lewat Jalan Raya Bogor aja, sekalian nyari pom bensin yang di sebelah kiri jalan. Nah, di sini kita tadi udah lewat Cijantung ya, sekarang kita udah mau lewat Hek juga udah lewat nih kayaknya. Nah, sekarang kita ini daerah Keramat Jati. Nah, Keramat Jati tuh ada rumah sakit Polri tadi kelihatan pelangnya. Nah, habis Keramat Jati kita akan sampai di daerah PGC atau Pasar Grosir Cililitan. Tuh, yang besar ini ya. Dari sini kita tinggal lurus aja ke arah Cawang. Jangan belok ke arah Dewi Sartika ya. Nanti kalian muter-muter tambah jauh. Nah, ini kita ke arah Cawang ya. Nah, dari sini kita tinggal lurus terus. Jangan belok ya ke arah MT Haryono atau Rumah Sakit PON. Jadi kita jalannya lewat Jalan Tol Layang. Bukan Jalan Tol Layang, di bawah Jalan Tol Layang. Menuju ke arah Rawamangun. Nah, ini sekarang kita lewat bawah Jalan Tol Layang. Nah, sekarang ini kita sudah berada di daerah Rawamangun. Nah, ini nih Rawamangun. Sebenarnya kita bisa lurus sih, cuman karena mau pom bensin kan tadi saya bilang juga. Nah, ini kita ngisi bensin dulu ya di Rawamangun, depan UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Ini kampusnya adik saya loh. Dalam artian dia terdaftar sebagai mahasiswi di sini. Nah setelah isi bensin, ini ngisi bensinnya agak lama tadi soalnya kita agak ngantri ya. Nah, dari setelah ngisi bensin ini nanti kita melanjutkan lagi perjalanannya ya. Ini kita akan berbelok di daerah sekitar velodrome. Nah, ini ada velodrome kan, nah ini belok. Nah, ini adalah tol, bukan tol, ini apa namanya, LRT. LRT itu apa ya? Light Rail Transit. Nah, itu. Ini udah operasi ya, teman-teman bisa mencoba LRT ini. Ini dari velodrome ke arah Kelapa Gading. Ini ada beberapa stasiun, ya coba aja kalau teman-teman penasaran pengen coba. Harga tiketnya berapa? Belum tahu, karena saya juga belum pernah nyoba. Nah, sekarang kita belok ya ke arah Rumah Sakit Gading Pluit. Ini sudah dekat ya. Nah, yang di atas ini adalah jalan tol layang yang terbaru itu. Nah, kita sudah sampai di Rumah Sakit Gading Pluit. Nah, sekarang kita turunin dulu ya adik saya. Oke, sudah beres. Sekarang kita lanjut ke parkiran ya. Parkirnya di gedung ini lumayan enak ya, nyaman, tidak sulit untuk parkirnya. Nah, kenapa sekarang kami mau pergi ke Rumah Sakit Gading Pluit ini? Nah, alasannya sebenarnya karena adik kami yang paling kecil itu, yang selama ini dirawat kontrol ke Rumah Sakit PON yang ada di Cawang itu, dirujuk untuk melakukan tes PET CT scan. Nah, tes PET CT scan ini sendiri alatnya cuma ada 3 di Indonesia. Nah, salah satunya itu di Rumah Sakit Gading Pluit ini. Untuk pemerintah sendiri sih, setahu saya yang ada cuma Rumah Sakit Darmais, satu lagi di Rumah Sakit Siloam atau mana. Cuman kami itu disarankannya ke sini oleh dokter dari sana. Bukan kenapa? Karena kan kalau di Rumah Sakit Gading Pluit itu ini mah bukan endorse ya, tapi di sini kami itu diberi pilihan untuk tes PET CT scan-nya. Jadi bisa kepala aja, bisa seluruh tubuh, atau
hanya kelenjar tertentu, tiroid kalau nggak salah. Nah, kalau di rumah sakit pemerintah yang tadi saya sebutkan itu, mereka cuma bisa full body, whole body kalau nggak salah ya. Jadi nggak bisa cuma kepala saja. Sedangkan adik saya kan butuhnya cuma kepala aja yang dites PET CT scan. Makanya kami berangkat ke rumah sakit ini. Di sini bisa pakai BPJS loh, walaupun rumah sakit swasta, dan tempatnya pun nyaman. Tempat BPJS-nya nyaman. Ya kalau tempat yang regulernya pasti nyaman ya. Cuman yang tempat untuk BPJS-nya itu nyaman dan semuanya ramah. Asal teman-teman juga ramah. Kalau teman-teman tidak ramah, ya di semua rumah sakit juga pasti akan ada peringatan. Kalau pasien dan keluarga pasien tidak ramah, nanti kami bisa melakukan bla 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 bla. Intinya mah bisa disingkirkan, bukan disingkirkan, bisa diamankan dahulu supaya tidak membuat keributan di situ. Nah, jadi sebenarnya sekarang kami sudah di rumah sakit Gading Pluit nih, dan saya sekarang sebenarnya ada di parkiran. Nah, sebenarnya tadi pas mau berangkat kami nggak ada niat mau apa istilahnya, mau bikin road trip atau perjalanan kayak gitu. Jadi ya iseng-iseng aja lah. Kebenaran HP yang lamanya nih dipakai buat ngerekam time lapse-nya itu ternyata bisa berfungsi, walaupun sensornya masih ada yang ngaco juga atau rusak lah istilahnya. Ya daripada nggak dipakai kan ya udah manfaatin aja, hanya untuk ngerekam aja gitu kan. Nah sekarang kita sudah sampai di sini jam sekitar jam berapa ya? Tunggu ya saya lihat. Sekarang jam 12 sih. Jadi perjalanan dari rumah itu ke sini tadi kira-kira sekitar 1 jam lah. Tuh lihat jam 12 kan? Nih jam 12. Tadi berangkat sekitar jam 10:30 berarti. Sejam setengah berarti ya. Karena tadi agak macet di perjalanan. Nah, rumah sakit Gading Pluit ini yang terletak di mana nih? Jakarta Utara ya kalau nggak salah Gading Pluit itu. Iya Jakarta Utara. Tempatnya itu persis di pinggir jalan tol layang baru. Dan ini dekat dengan pusat pertokoan dan perpenyelanjaran. Kalau yang teman-teman suka nongkrong di mall pasti tahu rumah sakit ini. Nah sebenarnya saya pengen sih ngerekam kondisi di dalam rumah sakit atau kondisi lingkungan di dalam rumah sakit. Cuman kan ada peraturan ya sekarang itu, jadi tidak boleh merekam tanpa persetujuan manajemen. Nah karena saya hanya pengunjung dadakan, bukan pengunjung yang memang rencananya mau mau ngiklan atau ngendorse atau mau syuting, ya nggak bisa lah syuting di dalam. Nanti bisa melanggar undang-undang, bisa melanggar peraturan, nanti saya bisa kena pasal ya. Nah jadi rencananya sekarang saya mau mungkin ke bawah sholat dulu ya di musola. Musolanya juga bagus di sini loh, walaupun tempatnya di parkiran. Karena ya ruang gedung utama kan dipakai buat poli dan lain-lain. Cuman di sini musolanya di parkiran tapi nyaman, bagus untuk gedung di daerah utara Jakarta. Ini sangat nyaman menurut saya. Jadi promosi rumah sakit Gading Pluit ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya perjalanannya. Sekarang saya mau sholat dulu, nanti kita lanjut lagi di road trip ketika kita pulang. Nah, jadi teman-teman, adik saya sudah dapat kamar dan rencana untuk dites PET scan-nya itu besok siang jam 12. Jadi sekarang hari apa ya? Sekarang tuh hari Selasa. Jadi tesnya tuh besok hari Rabu. Nah, katanya sih tesnya sekitar 2 jam lah. Tadi katanya sih. Tapi ada yang bilang juga sekitar 15 menit. Tergantung sih. Waktu di rumah sakit Darmais dibilangnya 3 jam. Nah, berapa lama hasilnya? Nah, kita tunggu aja besok. Bukan besok sih. Kita tunggu aja beritanya. Nah, pengennya sih tadi saya masuk kamar, cuman karena nggak bisa masuk sih ya. Kan masih suasananya PPKM COVID ya. Jadinya kita cuma bisa nganter sampai lobi di lantai ruang perawatan aja. Nah, sekarang kita mau pulang. Nanti kita rekam juga perjalanan pulang kita ke rumah dari rumah sakit Gading Pluit dengan time lapse tentunya, nggak dengan rekam biasa nanti terlalu lama panjangan gitu ya. Oke, selamat menikmati perjalanan berikutnya. Oke, sekarang kita siap-siap pulang ya. Pertama kita keluar dulu ya dari parkiran ini, gedung parkiran. Nah, ngejemput orang tua sayanya nggak di IGD ya, tapi di lobi masuk. Nah, sekarang kita keluar ya.
Nah, rencananya pulangnya itu nggak lewat jalur yang pas baru berangkat. Saya pengen lewat jalur Sunter, jadi biar nanti tinggal lurus aja gitu sampai rumah, nggak belok-belok. Nah, makanya sekarang kita lewat Jalan Boulevard Raya. Jadi keluar dari Rumah Sakit Gading Perut itu, putar balik terus lurus terus lewat Jalan Boulevard Raya. Ini udah mulai agak macet ya, soalnya kita pulangnya ini sekitar jam 2:30. Kayaknya orang udah pada mulai pulang. Nah, sekarang ini kita berada di Jalan Yosudarso. Di Jalan Yosudarso ini ada pangkalan Angkatan Laut Utama, tapi itu perumahan sih, bukan pangkalannya. Habis itu kita masuk ke Jalan Ahmad Yani. Nah, ini Jalan Ahmad Yani nih. Ini masih daerah Jakarta Utara apa Timur ini ya? Udah masuk belum ya? Timur. Saya juga lupa ingat daerahnya, perbatasannya nggak begitu apa. Ini agak macet ya jalanannya, soalnya kayaknya udah mulai sore sih. Udah mulai jam orang pulang kantor. Nah, ini sekarang kita udah mulai memasuki daerah sekitar Rawamangun. Nah, ini bukan Rawamangun kayaknya deh. Ini udah lewat Rawamangun juga. Ini udah masuk Kebonanas. Kebonanas. Ini Jatinegara. Kok Jatinegara sih? Iya, Jatinegara ya, benar ya. Enggak, ini udah Kebonanas, ngaco aja. Ya, ini udah mau masuk Kebonanas nih. Sebentar lagi kita mau masuk daerah Cawang. Berarti ini udah jalan DI Panjaitan, udah bukan Ahmad Yani lagi. Nah, dari jalan DI Panjaitan ini sekarang kita mau masuk ke Jalan Maijen Sutoyo. Nah, dari tadi nama jalan-jalannya nama Jalan Pahlawan Revolusi semua ya. Iyalah, soalnya ini jalan kayaknya untuk mengenang para pahlawan revolusi ya, korban G30 SPKI kemarin. Nah, ini nih Jalan Maijen Sutoyo. Sekarang kita udah Jalan Raya Jagorawi lagi ya. Jagorawi, Jalan Raya Bogor, Jagorawi mah jalan tol. Nah, ini Jalan Raya Bogor lagi nih. Ini udah di Keramat Jati lagi nih. Nah, di sini juga ada nih Bekangdam nih di Keramat Jati nih. Posisinya tuh ada di sebelah kiri, tapi udah lewat kayaknya. Karena ini sekarang udah dihack sih. Nah, sekarang ini kita mau lewat Pasar Induk Keramat Jati. Jadi teman-teman yang mau belanja sayur dan buah terbesar ini ada di sini semua. Jadi kalau ke daerah Jakarta mau beli sayur sama buah kiloan banyak itu karungan, belinya ke situ Pasar Induk Keramat Jati. Nah, ini sekarang kita udah di Cijantung ya. Ibu saya pengen lewat Cijantung, katanya pengen beli jagung rebus. Ya udah, kita lewat sini dulu aja. Biasanya ada yang dagang nih di Kopassus jagung rebus atau jagung sepan itu apa ya? Kukus lah. Buat buka katanya. Bukan buat buka, buat makan. Soalnya tadi siang kita nggak makan, terlalu fokus nungguin adik sayang. Nah, sekarang kita lewat jalan Kopassus ya, belok di dekat para rider. Kita lewat jalan kampung menuju ke rumah. Ini sampai rumah ternyata mulai gerimis ya, hujan lumayan sih besar, tapi yang nggak gede amat, yang ngebasain mobil lah sama jalanan. Oke. Nah, ini kita udah mau sampai ya ke rumah, akhirnya masuk ke komplek perumahan. Sampai deh. Besar juga ya hujannya. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita udah sampai di rumah. Nah, jadi tadi perjalanan pulang itu sama sekitar 1,5 jam juga. Mungkin karena agak macet juga sih. Sebenarnya sih bisa lebih cepat lagi kalau kita lewat jalan tol. Tapi kata saya tadi, si bapak itu lewat jalan biasa aja. Lagian juga saya belum ngisi e-tolnya. Jadi kalau lewat jalan tol kan susah juga ya. Belum pakai e-tol, e-tolnya belum diisi. Nah, sekian dulu ya video dari kami. Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik atau ingin tahu tentang rumah sakit yang tadi kami kunjungi, nah silahkan browsing sendiri deh rumah sakitnya, atau cari di channel YouTube-nya. Kalau nggak salah ada di Rumah Sakit Gading Perut itu channel YouTube-nya. Kalau nggak, buka aja tuh situs resminya. Semoga info kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, siapa tahu ada yang mau tes PET scan gitu ke sana, butuh buat tes PET CT scan. PET scan tes PET CT scan. Siapa tahu ada yang butuh ke sana, ya datang aja. Ramah kok. Memang harganya agak lumayan mahal sih, karena mungkin karena masih jarang di Indonesia dan mereka membutuhkan senyawa radioaktif untuk untuk melakukan tes tersebut. Ya, itu mungkin yang mahalnya, senyawa radioaktifnya itu, si isotop radioaktifnya itu. Ya, semoga info kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Cukup sampai di sini ya video kami kali ini. Sampai bertemu di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.